Oke, selamat malam. Semuanya balik lagi di channel belajar investasi saham. Sudah seminggu kita absen dikarenakan ya memang ada terkendala dari YouTube khususnya, dimana channelnya sempat di take down. Nggak tahu, sedangkan setelah mengajukan banding akhirnya muncul tidak melakukan kesalahan apa-apa ya. Di video hari ini Senin 15 Agustus 2022, di malam hari ini akan coba analisa fundamental terutama tentang saham batubara, yaitu khususnya di ITMG. Nah, jadi teman-teman bisa lari ke IDX lalu ke perusahaan tercatat, lalu keterbukaan informasi. Nah, tinggal dicek, diketik aja ITMG. Nah, di sini kita mau bedah berdasarkan laporan keuangannya. Nah, pilih yang FS ITMG 0622. Ini berdasarkan Q2 2022. Kalau yang atas-atas ini kayak ini pernyataan total aset, biasanya ini di sini diperjelas kenapa asetnya naik. Nah, ini naik lebih dari 20% atau mungkin yang lainnya. Kalau ini financial statement ini lebih ke pencatatan dalam bentuk Excel. Kalau ini laporan ya hanya sebatas ya surat pengantar aja lah ya, surat pengantar terhadap OJK bahwa sudah melaporkan laporan keuangan gitu, sudah merilis. Nah, untuk yang lebih detailnya itu yang FS ITMG 0622 final.pdf. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Ini berdasarkan Q2 2022. Nah, yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan pertama itu harus tahu ya, harus tahu ini dalam satuannya apa. Ada yang ribu rupiah. Nah, kalau ini ITMG khususnya ini dalam ribuan dolar, dolar Amerika, USD. Nah, ini kalau kita kalkulator ya anggap aja satu USD-nya 15.000 lah. Sebagai contoh pembahasannya, kita lihat kasnya ini di 2022 ini, di Q2 ini naiknya signifikan dibanding di Desember 2021, yaitu naiknya sebesar berapa nih, bentar saya perkecil dulu. 808 418 kurangi 690 970 bagi 690 970 kali 100. Kenaikan kasnya sendiri itu mencapai hampir 17%. Sedangkan ini baru tengah tahun lah, baru tengah tahun, belum sampai akhir. Nah, sampai akhir ini bisa jadi nantinya akan lebih besar lagi dari 800, bahkan 800 ribu ini dalam ribuan dolar, berarti masih ada 8 juta dolar. Nah, ini bisa aja nanti jadi 1 triliun, 1 miliar gitu. 1 miliar dolar bisa aja itu terjadi di akhir tahun. Karena ya kurang 400 dan masih 6 bulan lagi ya. Sedangkan harga komoditas khususnya di coal itu masih naik. Masih naik dan mungkin akan mencapai peak itu di tahun ya 2022 ini nantinya. Cuman nanti mungkin 2023 mulai melandai bahkan nantinya akan turun. Nah, kalau kita lihat selain kasnya yang naik kencang, ini ada piutang juga, piutang yang naik. Piutang tuh berarti ITMG memberikan hutang terhadap pihak ketiganya ini. Nanti kita bisa cek kepada siapa aja. Lalu di sini yang saya concern ini juga adalah persediaan. Dimana kalau persediaan ini semuanya terjual, nah ini kan juga akan dapat menjadi sales atau pendapatan dari si ITMG juga nantinya. Persediaannya ini mencapai 102.000 atau 102.000 kali 10 pangkat 3 US dollar, berarti sekitar ya 102 juta lah US dollar ya, tinggal dikali 15.000 berapa. Nah, itu persediaan mereka hampir naik 2 kali lipat dibandingkan Desember 2021. Dan ini baru saya ulang lagi, ini baru tengah tahun. Nah, nanti di akhir tahun ya bisa jadi lebih dari 2 kali lipat, which is good. Nanti kita cek persediaannya itu yang naik itu apa aja. Mungkin ini dari dari aset terutama ya, dari aset. Kalau kita lihat dari liabilitas atau dari hutangnya kalau dibandingkan akhir tahun ya ada naik tapi tidak signifikan. Hutang usaha naik,
Terus pinjaman bank ini juga naik tapi itu kecil. Dan ini liabilitas jangka pendek ya, terutama ini bagus. Hutang jangka pendeknya turun. Terus liabilitas sewa, nah ini beban sewa. Ya mungkin itu, dan ya bagus untuk secara keseluruhan. Oke. Kalau kita lihat total liabilitasnya tuh 491 ribu kali 10 pangkat 3 berarti 491 juta dolar, berarti saran ya 500 lah, aja 500, sedangkan kasnya sendiri itu 800. Nah ini dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa kasnya sendiri itu bisa nutup semua hutangnya. Nah ini berarti perusahaan ini, TMG ini, anak perusahaannya Astra ini termasuk keren gitu. Kasnya lebih-lebih bisa dikatakan seperti itu. Buat bayar hutang semuanya tuh udah bisa gitu. Ini salah satu perusahaan yang jarang bisa ditemui oleh teman-teman yang mempunyai kas yang besar banget. Bahkan kasnya itu bisa menutup semua hutang-hutangnya. Nah yang naik pesat selain kasnya itu tadi ya tentunya ini pendapatannya ini bahkan naik 2 kali lipat gitu. Salesnya ini naik 2 kali lipat dibandingkan di tahun 2021, di Q2 2021. Nah sebelum ke pendapatan kita mau cek dulu yang tadi kasnya ini tuh dalam bentuk apa aja. Nah, kita cek aja di notes nomor 4, tinggal cari kas, kita cari di sini tadi 4 ya, mungkin di sini 1. Ya ini informasi perusahaannya. Perusahaan berdiri ini berdasarkan akta di notaris 26 Maret. Ini meningkatkan modal. Ini lanjutan. Nah ini pendiriannya ini, dimana ITMG ini, Indo Tambang Raya Mega ini didirikan di tahun 1987. Nah ini perusahaan salah satu perusahaan sektor batubara yang udah lama di Indonesia, dan juga mereka concernnya itu di sini ada tulisannya nggak, biasanya ada. Ini batubara, perusahaan sektornya ini entitas kendali utama. Bukan nih. Ini bidang utama perusahaan adalah bidang pertambangan, energi melalui investasi pada entitas anak usaha yang dimilikinya, yang bergerak dalam industri pertambangan batubara dan jasa pertambangan, perdagangan batubara, perdagangan minyak, pemasaran energi, dan pembangkit tenaga listrik. Jadi bisa dikatakan dari hulu sampai hilir untuk sektor batubaranya sendiri. Nah ITMG ini salah satu perusahaan, anak perusahaannya dari Astra Group. Dan ini sektornya itu lebih ke batubara dengan kalori yang tinggi. Harga batubara itu ada yang kalori tinggi, sedang, dan rendah gitu. Dari segi harga itu pasti beda-beda. Kita balik lagi ke kas, kita cari kas. Tadi nomor 4. Bentar. Nah ini kas. Kasnya itu 151. Ini dalam bentuk ribuan dolar. Ini naik dibandingkan sebelumnya, rupiahnya naik dan dolar di mereka punya 48.000 dolar. Ya kasnya sendiri dalam bentuk uang itu 199. Naik yang sangat signifikan dari 37 ke 199, 200 lah. Nah ini kasnya di bank ada CIMB, ada Standard Chartered Bank, terus Citibank, lalu BNI, Mandiri, dan yang lain-lain. Dolar ini terus ada di Permata, 8 juta, berarti 8 juta dolar ada di Permata. CIMB ada 62 juta dolar, BCA ada 26 juta dolar juga. Di deposito juga mereka ada dolar US juga ada juga, ini di bank-bank yang lain, bank-bank swasta yang lain terutama. Nah ini depositonya mereka mendapatkan imbal hasil sebesar 1 sampai 2,7 lah.
tenornya jangka pendek atau ya di bawah 1 tahun biasanya, which is good daripada uangnya ini mengendap di hanya di kas saja tidak berputar. Jadi suatu perusahaan, bahkan kalau teman-teman punya duit banyak, daripada uangnya ngendap di rekening, ya lebih baik kalau misal uangnya itu tidak dipergunakan, belum tahu juga untuk apa, untuk jangka pendek, lebih baiknya itu ditaruh di deposito atau di reksadana pasar uang. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar uangnya itu bekerja gitu, tidak hanya dari teman-teman sendiri yang bekerja. Daripada di bank bahkan kepotong sama biaya admin, ya buat apa gitu. Jadi selain orangnya kerja, uangnya juga kerja juga. Orang dan uang juga kerja. Jadi bagus itu. Ini salah satu perusahaan yang bagus lah, sejauh ini masih oke. Cuman kendalanya adalah dari sektor bisnisnya. Ini bisnisnya tidak bisa dikonsumsi semua orang, dan ini sektor yang bisa dikatakan musiman ya. Nah, kita mau ngecek di pendapatannya. Pendapatannya ini nomor 25. Pendapatan bersih. Kalau kita cek, nah ini ada di batubara. Batubaranya naik kencang dibandingkan tahun lalu, 2 kali lipat lebih. Bahan bakar dia bahkan tidak ada. Ini kalau kita lihat ini ya 2 kali lipat, dan tidak diperdetail ya ke siapa aja, dan tidak ada pelanggan yang transaksinya melebihi 10%. Hal ini bisa jadi sisi positif dan bisa jadi sisi negatif. Kenapa? Sisi positifnya adalah bisa dikatakan customernya ITMG itu menyeluruh. Sisi positifnya itu berarti jangkauannya luas, tidak hanya tergantung pada beberapa customer. Nah, sisi negatifnya adalah tidak ada yang namanya, mungkin bisa dikatakan repeat order yang biasanya kalau dia udah lebih dari 10% dari lain, biasanya udah seringnya itu perusahaan udah tekan kontrak untuk jangka panjang yang lumayan lama. Mungkin juga di sini ada tekan kontrak ITMG dengan perusahaan dalam jangka lama, tapi nominalnya tidak besar. Nah itu mungkin. Kita mau cek lagi, tadi adalah perihal persediaan. Nah, persediaan dia. Salah. Nah, persediaan dia itu kalau kita cek, nah persediaan dia itu masih batu bara itu masih ada, bahkan suku cadang ini juga masih ada. Bahan bakar, persediaan bahan bakar ini yang di akhir tahun itu ada, ini ada lagi, masih ada, belum kepakai berarti. Nah, kalau kita lihat persediaan batu baranya ini hampir 2 kali lipat, which is good, karena bisa dikatakan kalau hal ini terjual ya ini jadi duit ya yang ini. Apalagi kalau batu bara ini cadangannya ini, persediaan ini terjual dengan kontrak harga batu bara yang masih tinggi. Nah, itu which is sangat oke untuk menambah revenue dari si ITMG. Nah, pertanyaannya adalah sudah mentokkah harga batu bara saat ini dan juga harga ITMG? Kalau melihat dari Q2 atau kuartal 2 2022 ini, labanya sendiri per lembarnya itu $0,41. Sedangkan sebelumnya itu di Q2 2021 itu 0,11. Bisa dikatakan hampir 4 kali lipat naiknya. Sedangkan ini masih bulan Juni. Proyeksi untuk kenaikannya lagi bahkan sentuh $1 per lembarnya, labanya itu sangat besar. Hampir menyentuh $1 itu sangat besar. Untuk nanti di akhir tahun. Lihat kondisi global masih kayak gini, sentimen perang dan lain-lain yang membuat harga komoditas masih up juga bisa jadi faktor. Selain itu juga ketergantungan negara-negara barat ya, terutama terhadap supply dari batubara khususnya dari Asia. Nah, itu Indonesia bisa jadi hal yang menarik juga. Melihat hal tersebut, peluang ITMG nantinya
di akhir tahun mendapatkan laba yang besar dan membagikan dividen yang besar, itu sangat besar. Kalau tidak salah juga ITMG ini terkenal sering bagi dividen 2 kali, yaitu di tengah tahun dan di akhir tahun nantinya. Nah, hal ini bisa jadi hal yang positif nantinya kalau harga ITMG itu terkoreksi terlebih dahulu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mencari mengambil dividennya itu. Cuman kendalanya seperti yang tadi saya bilang adalah ini sektor perusahaannya sektor yang musiman. Kalau teman-teman salah beli di pucuk, nah itu bisa aja saatnya koreksi turun. Nah, kalau melihat harga sekarang 40.000 untuk ITMG itu proyeksinya masih kuat dan sangat besar. Sedangkan seharga sekarang itu ITMG masih di harga 38.000. Nah, dia mencapai 45 bahkan ini harga maksimalnya itu sampai 43.000 itu di tahun 2011 itu. 2011 capai segitu. Nah, pertanyaannya pasti adalah bisa nggak mengulang lagi di seperti tahun 2011. Kalau melihat laba yang seperti ini dan perputaran modal yang bagus dari si ITMG, peluang untuk capai target terdekat dulu lah ya 40.000 lalu 45.000 itu sangatlah kuat. Mungkin itu analisa kita di hari Senin malam ini, khususnya tentang analisa fundamental di ITMG. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video belajar investasi saham selanjutnya. Bye bye.